Itu ada nggak perbedaan asap putih yang timbulkan PCV rusak dan yang diakibatkan oleh mesin yang bermasalah? Kalau asap putih itu nanti cenderung baunya bau kayak oli kebakar ya. Otomatis nanti uap olinya bakal banyak naik ke sini. Jadi oli udah low, cuma ditambah terus, kotor-kotor, bukaan throttle-nya jadi tidak maksimal. Tarikannya bakal lebih berat. Oli akan cepat berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, AH Motor Yogyakarta. Masih dengan konten-konten terbaru dari AHpedia bersama AH Motor yang dengan narasumber-narasumbernya yang akan membagi banyak hal kepada kita tentang pengalaman dan permasalahan-permasalahan kendaraan modern saat ini. Baik, bagaimana kendaraan Anda? Mudah-mudahan kendaraan Anda dalam keadaan sehat ya. Fit. Kalaupun ada masalah silakan berkunjung ke bengkel AH Motor, tidak jauh dari pusat kota, Terminal Jombor, apalagi semakin dekat. Baik, apa yang mau kita bagi bersama Mas Aji di sore hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tobek. Gimana kabar Pak Tobek? Alhamdulillah Mas Aji. Iya Pak. Kita masih bulan Syawal ini ya. Iya Pak, betul. Bisa lah ya. Maaf lahir batin ya kan. Iya, buat teman-teman mohon maaf lahir batin. Baik, Mas Aji, ini ya, bagaimana kondisi di bengkel hari ini? Lagi rame? Alhamdulillah rame lancar ini Pak. Alhamdulillah. Iya. Keluhannya apa aja yang banyak yang masuk setelah Ramadan, setelah mudik? Kaki-kaki. Oh, kaki. Bersihan ruang bakar. Oke. Terus ganti kopling. Ganti kopling? Sering? Iya. Sering. Terus beberapa mobil mogok. Overheat. Overheat? Iya. Waduh. Tapi ini ada yang mobil luar kota nggak? Ya? Yang mobil dari luar kota? Ada luar kota. Ada tuh, juga? Ada. Mana tadi? Juk. Sana itu plat DL. Wah. Ada. Jauh banget ya, BL. Terus ini Hellfire. Nih plat P. Plat P, saudara. Sobat AHpedia. Wah, baik. Sobat AHpedia yang ada di sekitar Yogyakarta, Jawa Tengah, silakan merapat ya. Bisa. Ada Mas Haji dan Mas Ari di sini dan kawan-kawan yang lain. Iya. Mas Haji. Ya. Ini konten kita mau ngebahas apa Mas Haji yang bisa kita share di sore hari ini bersama Sobat AHpedia? Kalau soal itu tanyaan Pak Taufik. Saya ikut aja sama narasumber. Baik, Mas Haji, ini kemarin kita banyak mengangkat tema tentang kaki-kaki. Ya. Terus ada juga tentang kopling. Betul. Ya. Nah, ini sedikit agak menjauh sedikit nih. Kita masuk ke arah mesin nih. Oke. Ya kan? Nah, munculnya asap putih Mas Haji. Oke. Di knalpot. Nah, tapi kan di konten kita sebelumnya itu ada asap putih yang disebabkan oleh yang spare part yang parah ya. Ada juga yang mungkin spare partnya yang murah, yang tidak hanya harus turun mesin. Nah, ini ada nggak sih perbedaan-perbedaan asap putih itu antara yang terakhir itu kita bahas PCV ya? Iya. Nah, itu ada nggak perbedaan asap putih yang timbulkan PCV rusak dan yang diakibatkan oleh mesin yang bermasalah? Oke. Jadi untuk masalah asap putih memang ini ya Pak ya, ada beberapa penyebab. Beberapa penyebab, salah satunya itu dari katup PCV yang bermasalah, mesin yang berlumpur, terus efek dari ring piston yang tidak mau mengembang, ataupun dari seal clamp yang udah bocor. Oke. Nah, ini kita fokuskan untuk yang asap putih ya Pak ya. Asap putih ya. Jadi untuk asap putih sebenarnya tidak ada terlalu banyak perbedaan ya Pak ya. Mungkin dari intensitas ininya, kepulan asapnya. Tebal atau tidak? Tebal atau tidak, betul. Jadi ada asap putih yang tipis, ada juga yang tebal. Itu bisa jadi berbeda ininya, part yang bermasalahnya. Oke, penyebabnya ya? Penyebabnya, betul. Tuh. Jadi ini yang saya jelaskan nanti ada yang katup PCV ya Pak ya. Ya biasanya untuk katup PCV seperti ini, itu bisa mengakibatkan gas buang keluar asap putih. Ini karena katup PCV ini Pak, mampet Pak. Oh, ini dia nih. Ya, harusnya ini hanya bisa keluar satu arah saja. Tapi karena banyak endapan kerak oli yang di dalam PCV ini mengakibatkan PCV menjadi mampet. Kalau mampet nanti uap oli seharusnya yang masuk ke dalam intake adalah uapnya. Tapi karena mampet itu nanti bisa olinya yang bisa naik ke intake manifold itu Pak. Nah, nanti setelah oli naik di intake manifold, efeknya nanti bakal turun ke atau masuk ke dalam ruang bakar. Betul. Itu yang menyebabkan asap.
asap putih. Jadi kalau asap putih itu nanti cenderung baunya bau kayak oleh kebakar ya Pak ya. Nah, betul itu. Seperti oleh kebakar. Jadi masalahnya di sini memang kalau PCV bermasalahnya biasanya karena ada endapan oli di PCV ini. Dia modelnya atau mekanisme kan di dalamnya ada per Pak, seperti katup. Seperti katup, ada per, terus ada pistonnya atau apanya ya, di bagian penutupnya yang didorong oleh per itu biasanya keganjel. Gitu. Jadi awal mulanya itu dari kotoran. Nah, emang ini di servis ada jadwal untuk pembersihan? Jadi sebenarnya kotoran ini kan disebabkan dari oli ya Pak ya. Oli. Jadi mobil yang jarang ganti oli atau telat ganti oli itu bisa menyebabkan mesin menjadi berlumpur Pak. Oke, baik. Semakin sering mobil telat ganti oli, lumpurnya akan semakin banyak. Otomatis nanti uap olinya bakal banyak naik ke sini. Oh, paham sekarang. Ya, akibatnya di sini mampet Pak, itu Pak. Jadi kerusakan PCV rata-rata karena telat penggantian oli, itu Pak. Jadi oli udah low, cuma ditambah terus, atau tidak ada penggantian yang misalnya 3 liter atau 4 liter yang kuras total itu Pak. Itu bisa mengakibatkan kerusakan pada PCV. Oke, baik. Nah, PCV ini berarti tidak tergantung usia kerusakannya. Iya betul. Berarti kalau ada mobil yang tidak ada kandungan kotoran lumpur, berarti PCV ini akan berumur panjang. Betul. Betul. Dia akan lebih cenderung lebih panjang. Hanya saja mungkin karet ya. Ada yang tipe ini kan tipe ulir ya Pak ya. Ada tipe ulir, ada juga yang tipe karet. Hidupannya. Iya. Dia paling rusak karetnya. Jadi kalau karetnya rusak paling ada rembesan di sekitar PCV, rembesan uap oli ya. Itu berarti kelihatan di sekitar mesin tadi itu ya. Betul. Ada rembesan di sekitar PCV-nya. Kalau di sini enggak? Kalau ini kejadian dia mampet atau ada kelihatan nggak rembesan di situ biasanya? Kalau sampai mampet biasanya kadang enggak, tergantung ininya. Dia modelnya ada yang pakai seal atau yang drat. Kalau yang drat biasanya nggak kelihatan. Itu. Kecuali seal yang ini ya Pak ya. Seal yang ini dia udah keras, itu bisa menyebabkan rembesan. Gitu. Baik, Sobat Pedia, ternyata perbedaan antara warna gas buang atau asap putih di knalpot itu tidak terjadi perbedaan antara PCV dan spare part lain seperti klep atau ring piston ya. Iya. Cuma bedanya mungkin di tipis atau tebalnya. Iya betul. Nah, apakah yang PCV ini juga bisa menyebabkan asap yang lebih tebal? Bisa Pak. Bisa. Asal ini ya Pak ya. Jadi selama PCV-nya ini bermasalah, tidak dilakukan penggantian atau pengecekan pada sistem mesinnya, itu bisa mengakibatkan semakin banyak oli yang akan masuk ke dalam injek manifold. Jika oli semakin banyak di injek manifold, maka nanti ikut terbawa ke ruang bakar Pak. Nah itu, oli yang terbakar di ruang bakar mengakibatkan asap gas buang itu menjadi putih Pak. Itu. Nanti lama-kelamaan bakal semakin banyak Pak, karena semakin menumpuk sehingga campuran udara di manifold itu udah bercampur dengan oli. Harusnya cuma udara saja, ada olinya. Ada olinya. Tidak uap lagi, oli. Wow. Ya. Jadi nanti biasanya ini mampet di sini, di PCV-nya di sini. Ini nanti akibatnya rocker cover ini mampet juga Pak. Sehingga ini kan ada gas ini ya, selang hawa ya Pak ya. Selang hawanya harusnya dia hanya panas uap. Atau uap. Ini bisa oli ikut ke bawah ke sini. Mengalir berarti? Mengalir Pak. Waduh. Berarti di sini ada oli dong? Iya, bisa ada oli. Kalau sudah sampai parah bisa ada oli naik ke dalam ini ya Pak ya, saluran udara di sini ya Pak ya. Terus bakal mengotori si throttle. Jadi throttle kotor. Throttle kotor, ini nanti si bukaan throttle-nya jadi tidak maksimal. Itu nanti tarikannya bakal lebih berat. Betul. Tarikan berat, otomatis bahan bakar
yang dipakai juga akan lebih boros. Itu. Nah, ini kalau kita berbicara tadi di sini ada oli yang mengalir. Betul. Berarti oli berkurang dong? Oli berkurang. Wow. Kalau kondisi seperti itu, oli akan cepat berkurang. Misal penggantian rutin sekitar mungkin 5.000 kilo, dia akan lebih cepat menyusutnya. Itu bisa berliter nggak? Iya bisa. Bisa. Kalau sudah parah bisa. Oh tuh, Sobat Topedia. Jadi kalau tiba-tiba buka cek oli ya. Iya. Cek oli pagi hari ternyata loh baru 3.000 sudah setengah habis gitu ya. Habis, betul. Jadi memang untuk seperti ini kadang kasusnya mungkin sepele ya, Pak ya. Tapi ini salah satu komponen yang penting pada kendaraan. Karena jika salah diagnosis padahal mungkin yang rusak ini bisa turun mesin. Karena dikira mungkin bisa seal klep-nya ataupun ring pistonnya gitu. Salah diagnosa. Iya. Betul. Baik. Nah, ini kalau masalah harga, ini harganya mahal nggak sih? Kalau kartu PCV ini untuk kendaraan ini nggak mahal ya, Pak ya. Berapa? Mungkin sekitar dia range 200-an mungkin ya, Pak ya. Saya juga nggak hafal ini. Tapi yang ori kali ya? Iya, yang ori. Kan banyak juga yang aftermarket dijual di bawah itu banyak. Iya, banyak. Ya, betul. Secara kinerja sama, mungkin hanya kualitasnya sama ketahanannya itu beda. Ketahanan. Iya. Biasanya kalau yang ori mungkin bisa berapa tahun gitu ya? Iya. Itu, Pak. Baik. Nah, tadi oli berkurang, ya kan? Asap awalnya tidak terlalu banyak tebal ya. Lama-kelamaan tebal juga. Iya. Nah, terus apa tindakan yang harus dilakukan oleh Sobat Topedia? Apakah hanya cukup mengganti kartu PCV-nya aja semua udah beres? Oke, jadi untuk masalah kartu PCV ini kita ini dulu ya. Kalau memang sudah rusak, alangkah baiknya kita langsung ganti saja. Oke. Tapi ada penanganan yang lebih ke ini ya, Pak ya, perawatan ya, Pak ya. Jadi agar kartu PCV ini rusak dan gas buang tidak cepat menghasilkan asap putih, itu sebenarnya di penggantian oli, Pak. Penggantian oli secara rutin. Itu. Dan juga melakukan pengecekan adanya kebocoran di area mesin. Oh, seal ya? Iya, seal. Jadi tidak hanya oli yang berkurang karena kebocoran, tapi ada juga yang karena telat ganti oli. Yang tadi Mas sudah sebutkan ya? Iya. Betul. Akhirnya salah satunya adalah berlumpur ya? Berlumpur. Kalau oli berlumpur, otomatis nanti endingnya bakal ini asap putih yang keluar dari knalpot. Berarti kalau Mas sebutkan tadi di awal itu, ciri gejala PCV cepat rusak itu salah satu disebabkan oleh oli yang sudah berlumpur atau oli kotor. Oli kotor. Sehingga PCV ini tersumbat. Betul, Pak. Sobat Topedia. Jadi ternyata itu salah satu gejala bahwa ada masalah di sistem oli kita ya. Iya, betul, Pak. Baik. Nah, Sobat Topedia, bagaimana dengan kendaraan Anda? Apakah masih suka ganti oli telat? Iya. Ya, atau mungkin sudah jalan lama nggak diganti-ganti olinya? Nah, betul. Iya. Jadi lebih baik kita segera mencegah daripada banyak spare part yang jadi ikut ikut rusak ya. Betul. Gara-gara cara kita menjaga betul, mesin kendaraan kita itu tidak baik ya. Tidak, betul, Pak. Mas Haji, nih yang terakhir buat Sobat Topedia. Oke, Pak. Jadi untuk tipsnya untuk merawat mesin agar tetap prima, salah satunya adalah rutin melakukan penggantian oli secara berkala, Pak. Jadi apalagi untuk kendaraan-kendaraan yang memang sudah ini berumur, alangkah baiknya untuk dilakukan penggantian oli secara berkala ataupun lebih cepat tergantung dari kondisi mesinnya. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Mas Haji sudah berbagi informasi buat kita semua di Sobat AHPedia. Mudah-mudahan kendaraannya bisa lebih baik lagi setelah menonton video ini. Betul, Pak. Ternyata tidak hanya sekedar kebocoran kartu PCV yang harus kita permasalahkan, tapi penyebab kartu PCV ini bocor apa? Iya, gitu ya? Betul, Pak. Nah, jangan sampai nanti kita ganti nggak berapa lama lagi rusak lagi. Iya. Karena apa? Karena tidak melihat masalah utamanya di mana kan? Iya, betul, Pak. Itu faktor utamanya. Faktor utamanya adalah cek kualitas olinya. Betul, Pak. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya ataupun sharing, bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.